Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bais Afina, NIM 117091 dari kelas Tarik Tasrik B. Di sini saya akan menerangkan materi yang pertama, yaitu tentang teori-teori implementasi dan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia, yaitu bahwa hukum Islam sebagai bagian integral dalam hukum nasional dan hukum Islam diakui kemandiriannya dan diberikan status hukum nasional. Kemudian macam-macam teori implementasi hukum Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah teori resepsi in complexu. Teori ini dipelopori oleh Christian Vandenberg yang menyatakan bahwa bagi penduduk pribumi berlaku hukum agamanya masing-masing. Jadi bagi pemeluk agama Islam berlaku hukum Islam dan bagi agama lain berlaku hukum agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah teori resepsi. Teori ini dipelopori oleh Snoeck-Horgenje, kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Ten Haar. Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya pribumi menganut hukum adat. Hukum Islam berlaku apabila norma hukum Islam telah diresapi dan dijadikan hukum adat oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah teori resepsi exit. Teori ini dipelopori oleh Hazairin yang menentang teori resepsi yang dikemukakan oleh Snoeck-Horgenje. Beliau mengatakan bahwa teori tersebut adalah teori iblis karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat adalah teori resepsi a contrario. Teori ini dikembangkan oleh murid-murid Hazairin, yaitu Sayuti Talib. Beliau mengatakan bahwa hukum adat dapat berlaku bagi orang Muslim apabila hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian yang kelima adalah teori eklektisme. Teori ini adalah mengambil esensi terbaik dari tiga hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat untuk dijadikan sebagai hukum nasional. Kemudian sebagai bukti bahwa hukum Islam masih eksis dan berkembang hingga sekarang adalah diundang-undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satunya adalah bahwa adanya peradilan agama dalam penyusunan peradilan lembaga tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sampai saat ini berkembang menjadi KHI atau kompilasi hukum Islam. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.